Apakah air mata saudara-saudaramu yang membuat lahan dan tanahmu menjadi subur? Kalimat tersebut saya kutip dari quotes di abad pertengahan, yang mana pengarangnya sendiri masih anonim sampai sekarang. Tapi adakah hubungannya menjadi seseorang yang anonim dengan apa yang bisa kita sampaikan dan apa yang kita mampu ungkapkan? Ya, saya Ananda Govinda, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa patah kata mengenai tema speech yang saya bawakan, yaitu bullying dan bystanders. Apa itu bystanders? Bystanders adalah mereka, orang yang sadar akan terjadinya tindak pembulian. Bagi mereka, orang-orang yang menjadi istilahnya saksi atau pengamat dari suatu bullying yang baik terjadi di real life ataupun yang terjadi di platform-platform tertentu seperti media sosial dan media online, mereka adalah bystanders. Pada kata ini, bahwa setiap orang sebenarnya adalah bystanders apabila mereka sudah menyadari suatu tindakan bullying. Jadi suatu lembaga penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa 80% tindak pembulian akan berhenti sebelum itu dapat dimulai ketika para bystanders memutuskan untuk speak up, membela orang yang hendak dibully, dan melakukan tindakan untuk mencegah si pembuli untuk melanjutkan tindakan pembuliannya. Namun apakah memang mudah demikian pada kenyataannya? Hal ini kembali lagi kepada penelitian lembaga tersebut, di mana bystanders kadang kehadirannya juga memperparah suatu tindakan bully. Jadi bystanders di sini memiliki dua implikasi, baik itu positif ataupun negatif. Tindakan bystanders seperti acuh tak acuh terhadap sebuah kasus bullying, di mana kadang mereka takut untuk membela korban yang dibully karena mereka takut dibalas ataupun kehilangan status sosial mereka, ataupun mereka yang bimbang untuk memutuskan apakah harus membantu si korban yang dibully. Dan yang terakhir adalah bagi mereka yang berpikir bahwa si korban pantas untuk menerima pembulian tersebut. Jadi pada dasarnya di sini bahwa bystander sebenarnya memiliki implikasi yang positif untuk membantu seseorang terbebas dari tindak pembulian. Namun di lain sisi mereka juga memiliki implikasi negatif, di mana dengan kesalahan yang mereka lakukan, tindak pembulian dapat berlanjut, di mana hal ini dianggap oleh sang pembuli sebagai reinforcement bagi dirinya untuk membuli si korban lebih lanjut. Si pembuli beranggapan bahwa tindakan bystanders yang acuh tak acuh ataupun mereka yang tertawa dalam suatu tindak pembulian dianggap sebagai sebuah dukungan atau sebuah persetujuan, di mana bahwa si korban itu memang pantas untuk dibully. Hal ini yang kadang membuat keberadaan bystanders seolah menjadi pisau bermata dua. Dari sisi positif sendiri, sebenarnya kita atau siapapun itu sebagai bystanders dapat melakukan intervensi terhadap bullying untuk mencegah terjadinya lebih lanjut tindakan perpeloncoan tersebut. Contohnya saja kita dapat mengubah arah pembicaraan apabila bullying dirasa sudah menyudutkan atau menjatuhkan si korban. Hal ini tentunya akan sangat membantu. Atau kedua, kita juga dapat memperingatkan kepada si pelaku lagi bagaimana konsekuensi bullying itu, bagaimana pelaku nanti akan mendapat pandangan buruk dari masyarakat ataupun lingkungan tempat terjadi kasus pembulian tersebut, dan bagaimana nanti sebenarnya pembulian dapat mempengaruhi mental si korban. Dan yang paling pasti tentunya adalah bagaimana kita sebagai bystanders untuk mencari kebenaran dari sebuah kasus, agar kita dapat menentukan sikap yang paling baik untuk mencapai penyelesaian konkret, mengakhiri pembulian, sekaligus menegur si pelaku dengan cara tertentu agar pembulian dapat berlangsung dengan segera tanpa harus memiliki implikasi lebih lanjut. Dari sini saya tekankan kembali lagi bahwa bagaimana pihak ketiga dari luar sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengintervensi serta memberi bantuan kepada korban yang dibully. Namun di lain sisi, para bystanders juga kadang menjadi akar dari sumber permasalahan bullying itu sendiri. Kebebasan dari tindakan bullying itu berhak didapat oleh setiap manusia. Pelaku juga berhak untuk mendapat teguran sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Dan kita di sana sebagai bystanders menjadi penentu keputusan sosial akan berlanjut atau tidaknya suatu tindakan bullying yang sedang berlangsung. Karena sekali lagi, seberapa anonim kita itu tidak berarti dengan apa yang nanti kita bisa sampaikan dan kita bisa ungkapkan
kepada suatu peristiwa. Terima kasih.